فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 57 dari catatan kaki terkait dengan iman kepada qada wal qadar. Wa qala Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, wa ajma'u ala anna al-khalqa la yaqdiruna 'ala al-khuruji mimma sabaqa fi ilmillahi fihim. Dan kaum muslimin dan para ulama telah bersepakat bahwasanya para makhluk tidak mampu untuk keluar dari apa yang telah berlalu di dalam ilmunya Allah tentang mereka. Kalau Allah sudah tahu, dan jelas Allah tahu si fulan ini akan mati tanggal sekian, tak mungkin dia meloloskan diri dari malakul maut dan sebagainya itu. Wa iradatihi lahum, dan keinginan dia untuk mereka. Tak mungkin kita keluar, dan tak mungkin ada orang lain yang mampu untuk memaksa kita keluar dari apa yang Allah inginkan. Allah inginkan untuk kita mendapatkan rezeki, tak ada yang mampu menghalangi. Wa ala anna ta'atahu ta'ala wajibatun alaihim, dan para ulama telah bersepakat bahwasanya ketaatan kepada Allah Ta'ala itu wajib terhadap para makhluk, menjadi kewajiban para makhluk. Nah, di sini ada isyarat menggunakan dua ijma' untuk membantah dua kelompok sekaligus. Yang pertama adalah kelompok Qadariyah Mu'tazilah yang mengatakan kita mampu mengurusi takdir kita sendiri, yaitu kita yang mentakdirkan urusan kita. Seperti bahkan yang diucapkan oleh Mu'tazilah di masa-masa yang belum jauh itu. Tokoh besar Ikhwanul Muslimin, dia mengatakan syamsud duha sona'naha bi aidina. Na'udzubillah, kata-kata yang melampau sekali. Matahari waktu duha kami buat dengan tangan kami, yaitu masa depan negara itu di tangan kami. Ternyata apa? Tak berjaya juga. Setelah Jamal Abdul Nasir naik, tahu-tahu Ikhwanul Muslimin yang dibantras. Ternyata tak berjaya mereka. Maka saya mengomentari ketika ditanyakan tentang kalam itu, kata beliau, masona apa sholat? Sekitar bawang pun mereka tak mampu buat, gimana buat matahari? Ini intinya adalah bantahan kepada Qadariyah yang mengklaim segalanya mampu kami urusi sendiri. Ternyata makhluk tak mampu. Ini takdir di tangan Allah Ta'ala. Dan dari sisi yang lain, yaitu untuk membantah orang-orang Jabriyah yang mengatakan kita tak perlu sibuk sholat, tak perlu sibuk zakat, tak perlu sibuk menjalankan ketaatan, karena kita di bawah takdir Allah. Jadi kita diam saja. Salah, bahkan apa, kita wajib taat kepada Allah Ta'ala, menjalankan apa yang ada di dalam Quran wa Sunnah. Waktunya sholat, sholat, waktunya zakat, zakat, waktunya haji, haji, waktunya jihad, jihad, dan seterusnya. Jadi jangan dengan alasan takdir kemudian kita diam dari ketaatan, dan jangan dengan alasan kita wajib taat kepada Allah lalu kita mengatakan takdir tidak ada, seperti yang dikatakan oleh kelompok Qadariyah itu. Dan pembahasan yang lebih panjang ada di dalam kitab Tadmuriyah. Fima amarahum, di dalam perkara yang Allah perintahkan kita wajib untuk taat, wajib berusaha. Sebagaimana cari rezeki pun berusaha. Kenapa? Untuk rezeki kita berusaha, tapi untuk mencari surga kita malas berusaha. Wa in kana sabiqu min ilmihi fihim wa iradatihi lahum annahum la yuti'una, walaupun yang telah berlalu dari ilmunya Allah tentang mereka dan keinginan Allah untuk mereka adalah mereka tidak taat kepadanya. Allah tahu iblis memang suatu saat nanti tidak sujud kepada Adam dalam peristiwa di masa lampau itu. Tetapi tetap saja Allah berfirman kepada iblis untuk sujud kepada Adam sebagai gabungan dari masyarakat malaikat waktu itu. Karena dia kumpul dengan mereka, maka perintah pada malaikat berlaku pada dia juga. Jadi tidak boleh dipertentangkan antara takdir dengan syariat. Allah menakdirkan, tetapi kita tak tahu takdirnya Allah seperti apa. Maka ketika tiba waktunya beribadah, kita beribadah. Jangan beralasan, oh takdir kok kalau saya tak ibadah. Ya, tapi Anda tak tahu bagaimana takdir Allah. Makanya dijelaskan oleh Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah, al-qadar sirrullahi fil ibad.
takdir adalah rahasia Allah di kalangan para hamba. Sebagaimana rezeki, itu rahasia. Kita tak tahu hari ini dapat apa, tapi kita usaha, kita wajib berusaha. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa anna tarka maksiatihi lazimun li jami'ihim. Dan para ulama bersepakat bahwasanya menjauhi maksiat kepada Allah wajib untuk mereka semua. Nah, beliau berdalilkan dengan ijma untuk membantah tokoh ekstrim dari Sufiyah yang mengatakan ada sebagian orang yang tidak perlu menjalankan kewajiban dan meninggalkan maksiat. Ya, untuk Anda kaum syariat memang ibadah itu wajib. Tapi untuk kami kaum hakikat, kami tak wajib ibadah. Kami sudah mencapai tingkat yakin. Nabi sudah sampai tingkat yakin, tetap diwajibkan untuk ibadah. Anda yakin seberapa? Masih bingung ditanya Allah itu ada atau tidak ada pun Anda bingung, tak yakin juga. Wa in kana sabiqu fi ilmihi wa iradatihi annahum ya'sunahu lazim. Walaupun yang berlalu dari ilmunya Allah di masa lampau dan keinginan Allah, mereka itu mendurhakai Allah dan itu pasti. Yaitu Allah tahu bahwasanya ada para hamba yang mendurhakai Dia. Tetapi tetap saja syariat Allah berlaku pada dia. Anda wajib demikian, Anda wajib demikian, dan Anda haram melakukan demikian. Walaupun Allah tahu nanti dia durhaka atau tidak durhaka, Allah tahu. Wa annahu ta'ala yutalibuhum bil amri wan nahi. Dan para ulama bersepakat bahwasanya Allah menuntut para hamba dengan adanya perintah untuk dijalankan, adanya larangan untuk ditinggalkan. Kita semua hamba Allah, tak layak kemudian saya sudah bosan lah jadi hamba Allah, saya mau tingkat hakikat, saya mau jadi Tuhan. Tak boleh, tak layak. Ketika Covid sibuk juga untuk minta cucu. Gimana jadi tingkat hakikat? Masih takut dengan makhluk bersel satu. Wa yahmaduhum ala ta'ah. Dan Allah memuji mereka disebabkan oleh ketaatan mereka fima umiru bih, di dalam perkara yang Allah memberikan perintah kepada mereka untuk melaksanakannya. Wa yadhummuhum 'alal maksiyati fima nuhu'an. Dan Allah mencela mereka disebabkan oleh kemaksiatan di dalam perkara yang mereka dilarang dari itu. Walaupun mereka tahu, Allah tahu mereka melakukan itu dengan takdir Allah. Tapi kalau mereka mau melaksanakan ibadah, mereka dipuji. Allah mengetahui mereka sudah berusaha dan seterusnya. Wa anna jami'a dzalika adlun minhu ta'ala alaihim. Dan para ulama bersepakat bahwasanya itu semua adalah keadilan dari Allah Ta'ala untuk mereka. Ada yang ditakdirkan beribadah, ada yang ditakdirkan bermaksiat. Itu keadilan. Allah tahu. Karena Allah tahu siapa yang layak dibantu dan siapa yang layak untuk ditelantarkan, Allah tahu. Itu keadilan. Kama annahu ta'ala adilun ala man khalaqahu minhum. Sebagaimana Allah Ta'ala itu adil terhadap orang, tentunya bukan cuma orang ya, makhluk yang dia ciptakan dari kalangan mereka, ma'ilmihi annahu yakfur idza amara. Walaupun dia tahu bahwasanya orang ini akan kufur apabila dia memberikan perintah kepada orang tadi. Diberi perintah ternyata mengingkari, tidak mau taat. Wa atahul qudrah, dan Allah memberikan kepadanya kemampuan allati ya'lamu annaha tusiruhu ila maksiyatih. Walaupun Allah tahu kemampuan yang dia berikan itu akan menyebabkan orang itu berbuat maksiat. Diberi kekuatan seperti, entah seperti siapa, kekuatan hebat, tahu-tahu digunakan untuk berbuat kezaliman. Diberi kekayaan, tapi ternyata kekayaannya digunakan untuk berjudi ke entah kemana, ke genteng, ke kemana. Allah tahu. Baik. Ini adalah cabaran. Seluruh kekuatan, kekuasaan, kekayaan, kenikmatan itu adalah ujian. Mau kita bawa kemana nikmat-nikmat tadi? Wa annahu adlun fi tabqiyatihi al-mu'minina ilal waqtil ladzi ya'lamu annahum yakfuruna fi. Dan para ulama juga bersepakat bahwasanya Allah adil di dalam pengekalan yang dia lakukan untuk kaum mukminin, maksudnya beberapa orang mukmin, sampai pada waktu yang dia tahu mereka akan berbuat kufur. Selama ini diberi taufik untuk masuk Islam, tapi dia tahu di tahun sekian orang ini tidak pandai menjaga taufiknya, tidak pandai menjaga nikmat, berkumpul dengan orang kafir, akhirnya jadi murtad. Allah tahu itu, semuanya dia tahu.
Wa yartadduna amma kanu alaih, dan mereka mundur, mereka berbalik dari keadaan mereka yang pertama, min imanihim, berupa keimanan mereka. Itu semua Allah sudah tahu. Wa ta'dzibihi lahum, dan ulama sepakat bahwasanya Allah adil di dalam menyiksa mereka. Itu keadilan, tak layak untuk Allah dicela. Ini kan takdir Allah memang, tapi takdir Allah ada sebabnya. Allah sudah memberikan kudrah dan iradah. Nah, setelah itu engkau bawa kemana? Ternyata dibawa kepada kesalahan. Ya, berarti celah dirimu sendiri, jangan mencela Allah. Alal jarmil munqati. Jarm yaitu zat ya zahirnya. Al munqati yang terputus. Ataukah jurm yaitu dosa, kemaksiatan yang terputus. Wallahu alam, yang diinginkan yang mana? Dua-duanya mungkin. Yaitu kemaksiatannya tidak terus menerus, ada waktu awalnya dan ada waktu akhirnya. Boleh jadi perlu perincian, namanya ijma, perlu perincian lagi. Bil azabid daim, dengan siksaan yang kekal. Dan ini dibahas oleh para ulama, dari sisi mana keadilannya. Orang ini berbuat kufur walaupun sepanjang hidup dia cuma 60 tahun, tapi siksaannya di hari kiamat selama-lamanya. Seharinya adalah berapa itu? 50.000 tahun kalau untuk orang kafir. Mana sih keadilannya? Nah, ini orang tidak memahami. Disangka itu adalah kezaliman. Disangka kesalahan sehari berarti hukumannya cukup sehari. Tak betul lah macam itu. Anda sendiri yang hukumnya selalu dibangun di atas perasaan dan ra'yu. Orang ini mencuri mungkin cuma 2 menit, kan sudah pandai, sudah expert. Tapi hukumannya boleh 4 tahun masuk penjara. Nah, macam mana tuh? Nah, seperti itu pula hendaknya kalian memahami. Yaitu kesalahan bukan hanya dilihat dari waktunya, tetapi kualiti kesalahan, kadar beratnya kesalahan. Kalau kalian sendiri mampu menilai, mengklaim kan mereka mampu menilai, kalau ini hukumannya 2 hari kok, kalau yang itu hukumannya 4 tahun, kalau merokok dan membunuh hukumannya 20 tahun atau 30 tahun, kalau duitnya banyak boleh free. Itu kalian tahu menilai. Nah, Allah kenapa tidak lebih tahu? Dan Allah maha adil, tak ada Allah kemudian kena rasuah, kalian masih mungkin kena rasuah. Baik, semuanya adalah keadilan dari Allah. Allah tahu apa yang layak ditimpakan pada orang tadi. Tak boleh kita pakai perasaan dia berbuat kufur 60 tahun, tapi kenapa hukumannya beribu-ribu tahun dan tidak terhitung. Allah tahu. Allah sudah mengatakan, la adu lima nuhu an. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali kepada perkara yang dilarang. Allah tahu niat mereka tak terputus, walaupun amalannya terputus. Mereka masih lebih menyukai kekufuran. Kalau kembali ke dunia akan seperti itu lagi. Allah tahu hati orang. Li'anahu azza wa jalla malaka, ataukah malikun, tergantung dia fi'il atau isim fa'il kah? Malaka li jami'i dzalik. Mungkin malikun. Kalau malikun, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla adalah raja untuk itu semua. Fihim, pada mereka, ghairu muhtajin fi fi'lihi ila tamliki ghairih. Di dalam melakukan sesuatu, Allah tidak perlu adanya pelimpahan kekuasaan dari yang lain untuk dia, dzalik perkara itu. Hatta yakuna ja'iran fihi qabla tamallukih, sehingga dikatakan Allah itu curang di dalam perkara tadi sebelum dia menguasai itu, sebelum dia diberi kekuasaan itu. Allah maha kuasa sejak dulu sampai bila-bila. Tidak seperti raja dunia, sebelum berkuasa ya tak punya kekuasaan. Bal huwa ta'ala fi fi'li jami'i dzalika adilun lah. Bahkan Allah Ta'ala di seluruh perkara yang dia lakukan tadi adalah adil di situ untuk dia. Walahu malikun, dan dia adalah penguasa untuk itu semua. Yaf'alu ma yasha, dia melakukan apapun yang dia inginkan. Kama qala azza wa jalla, seperti yang difirmankan oleh Allah azza wa jalla, fa'alul lima yurid, dia maha melakukan apapun yang dia inginkan. Selesai dari risalah ila ahli saghar. Dan ini termasuk kitab yang ditulis oleh Abul Hasan Asy'ari setelah bertaubat dari akidah yang lama. Ilahuna wallahu a'lam.